You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita yang ke-11, atribut pengkajian risiko. Semoga kita dipertemukan pada kondisi sehat walafiat, semoga juga kita dijauhkan dari berbagai halangan. Seperti biasa kawan-kawan, untuk memulai suatu kuliah, marilah sejenak kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga guru-guru kita, kedua orang tua kita yang telah mengajarkan kebaikan, yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan mereka dimuliakan karena perbuatannya. Kawan-kawan mahasiswa, saat ini kita sedang menghadapi pandemi, di mana akhir-akhir ini kita banyak melihat tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia bahwa peningkatan kasus COVID-19 semakin tinggi dan Indonesia pun bahkan sampai sempat menyentuh angka di atas 8.000 kasus per hari. Kawan-kawan sekalian, jadi kalau kita melihat di Amerika setelah Pilpres kemarin, terus kemudian kita melihat setelah liburan-liburan panjang yang ada di kita ya, negara kita, sama dengan terjadi kerumunan massa. Nah, disinilah ternyata memang terjadi peningkatan kasus COVID-19. Artinya memang kawan-kawan sekalian, kita harus selalu mendisiplinkan diri dengan berbagai protokol yang ada, baik protokol kesehatan, PDJ, ataupun strategi adaptasi yang mungkin dapat kita lakukan. Tetapi harus kawan-kawan ingat bahwa protokol ataupun strategi adaptasi ini sudah semestinya didasari oleh rasa kemanusiaan. Ingat kawan-kawan, kita untuk selalu menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga komunitas, sekaligus akhirnya kita akan menjaga bangsa ini untuk tetap sehat dan beraktivitas. Selanjutnya kawan-kawan, kita masuk ke materi kuliah kita. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kawan-kawan mahasiswa mampu memahami indeks pengkajian risiko bencana sebagai atribut dari SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kawan-kawan sekalian, kita untuk lebih memahami apa yang terjadi di kebencanaan, antara ancaman, kerentanan dan bencana. Memang ini kunci untuk pemahaman ini, untuk kita dapat mempelajari kebencanaan dengan lebih baik. Jadi kawan-kawan, pemahaman tentang ancaman bencana dan risiko yang kurang akan dapat menyebabkan kerancuan dalam pemahaman kebencanaan, terutama pada penyusunan peta risiko. Ingat kawan-kawan tentang rumus risiko bencana. Gambar ini menunjukkan ilustrasi bagaimana kita untuk lebih detail memahami konsep risiko. Kita dapat melihat adanya tebing curam berbatu adalah suatu ancaman. Kemudian orang yang tinggal di sekitarnya adalah suatu kerentanan tinggalnya ya. Jadi kemudian bencana adalah suatu kejadian yang menimbulkan korban. Kemudian kawan-kawan, kita juga sering dikacaukan atau dirancukan dengan konsep ancaman dan juga resiko.
Ancaman dan resiko menggambarkan dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait. Perbedaan ini penting untuk memahami adanya laporan bahaya atau suatu resiko. Ancaman adalah agen yang berpotensi menimbulkan kerugian. Resiko adalah mengukur kemungkinan kerugian dari suatu ancaman. Nah, sedangkan ancaman akan menjadi resiko jika ada paparan. Sebagai contoh untuk gambar ini kita dapat melihat hiu adalah suatu ancaman. Tetapi jika kita tidak pernah mendekati laut, kita atau saya tidak terpapar hiu dan tidak menghadapi resiko serangan hiu. Tetapi ini hanya ilustrasi saja kawan-kawan, karena resiko serangan hiu sebenarnya sangat rendah. Kemudian terlepas dari perbedaan ini, ada kecenderungan umum yang menganggap bahwa semua ancaman adalah risiko, terlepas dari tingkat keterpaparan kita. Kawan-kawan, selanjutnya kita setelah memahami tentang konsep ancaman dan risiko tadi, selanjutnya kita masuk ke peta risiko bencana. Peta risiko bencana merupakan overlay dari peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Peta-peta tersebut disusun dari berbagai indeks yang dihitung dari data-data dan metode perhitungan tersendiri. Peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman. Selanjutnya kita masuki ke atribut. Penentuan atribut SIG pada penyusunan peta risiko bencana kiranya perlu keseragaman untuk dapat dilakukan analisis terpadu dan multi-region sesuai prinsip satu data, satu peta. Untuk itu, BNPB sebagai lembaga yang berwenang atau ofisial telah menentukan jenis indikator dan metode penentuan pengkelasannya. Pertemuan ini tidak akan membahas bagaimana membuat pengkelasan atau menghitung pengkelasan tersebut, karena secara jelas dapat dipelajari dalam Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Dan seandainya kita tidak mengalami kondisi pandemi seperti saat ini, kita dapat belajar bersama dengan melakukan studio peta risiko bencana. Kemudian kita masuk ke indeks ancaman bencana. Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan ancaman yang terjadi dan besaran dampak bencana yang pernah tercatat. Artinya indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Data yang diperoleh kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Terdapat 14 jenis bencana sesuai Renas PB atau Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, dan perlu diingat bahwa tidak semua daerah memiliki semua jenis ancaman tersebut. Peta ancaman yang disusun berdasarkan indeks ancaman seharusnya telah disediakan oleh kementerian atau lembaga terkait, tetapi ternyata belum semuanya tersedia. Beberapa jenis peta ancaman telah dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait yang telah mengikuti SNI, meliputi yang pertama gempa bumi, kemudian longsor, kemudian gunung api, yang keempat adalah banjir, dan yang kelima adalah kekeringan. Kemudian untuk peta ancaman non-SNI merupakan peta ancaman yang belum diperoleh dari kementerian atau lembaga terkait, sehingga zonasi ancaman harus ditentukan menggunakan metodologi yang telah ditentukan oleh BNPB. Hal ini kiranya dapat menjadi bidang garapan bagi kawan-kawan mahasiswa geografi
di mana banyak hal bisa kita kerjakan. Jenis ancaman non-SNI ini meliputi yang pertama adalah tsunami, yang kedua konflik sosial, kemudian kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, yang kelima adalah kebakaran hutan dan lahan, kemudian kebakaran gedung dan permukiman, kemudian cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Selanjutnya kita masuki ke komponen-komponen kerentanan. Kerentanan secara umum terdiri dari 4 komponen, yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan lingkungan. Penyusunan peta risiko bencana membagi kerentanan ini menjadi 2 indeks, yaitu indeks penduduk terpapar dengan komponen kerentanan sosial dan indeks kerugian meliputi komponen kerentanan ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kemudian indeks penduduk terpapar yang kedua, penentuan indeks penduduk terpapar dihitung dari komponen sosial budaya yang diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan kelompok rentan pada suatu daerah. Indeks ini baru bisa diperoleh setelah peta ancaman untuk setiap jenis bencana selesai disusun. Data yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selain dari nilai indeks dalam bentuk kelas, komponen ini juga menghasilkan jumlah penduduk yang terpapar ancaman bencana pada suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. Indeks kerentanan sosial diperoleh dari data-data bobot kepadatan penduduk, sekitar 60%, kemudian kelompok rentan sekitar 40%. Kelompok rentan dibagi lagi menjadi beberapa komponen yang terdiri dari rasio jenis kelamin 10%, rasio kemiskinan 10%, rasio orang cacat 10%, dan kelompok umur 10%. Dalam hal ini kawan-kawan, untuk penghitungan indeks penduduk terpapar, peran geograf yang terbiasa dengan berbagai pendekatan yang terpadu sangat memungkinkan survei penduduk terpapar menjadi bidang kajian yang baik untuk kita semua. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke indeks kerugian. Indeks kerugian diperoleh dari komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan yang dihitung berdasarkan indikator-indikator berbeda tergantung pada setiap jenis ancaman bencana. Sama halnya dengan indeks penduduk terpapar, indeks kerugian baru dapat diperoleh setelah peta ancaman untuk setiap jenis bencana telah selesai disusun. Data yang diperoleh sama dibagi menjadi dalam 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penghitungan komponen-komponen ini juga akan menghasilkan potensi kerugian daerah dalam satuan rupiah. Kemudian untuk kerentanan ekonomi, indikator yang digunakan adalah luas lahan produktif dalam rupiah, meliputi sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak, dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Untuk luas lahan produktif dapat diperoleh dari peta guna lahan dan buku kabupaten atau kecamatan dalam angka dan dikonversi ke dalam satuan rupiah. Sedangkan PDRB dapat diperoleh dari laporan sektor atau kabupaten dalam angka. Bobot indeks kerentanan ekonomi hampir sama untuk semua jenis ancaman, kecuali untuk ancaman kebakaran gedung dan permukiman. Untuk kerentanan fisik, indikator yang digunakan adalah kepadatan rumah, ketersediaan bangunan atau fasilitas umum, dan ketersediaan fasilitas kritis.
Indeks kerentanan fisik diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan rumah, meliputi rumah permanen, semi permanen, dan non permanen, kemudian ketersediaan bangunan atau fasum dan ketersediaan fasilitas kritis. Indeks kerentanan fisik hampir sama untuk semua jenis ancaman, kecuali kekeringan yang tidak menggunakan kerentanan fisik. Kemudian untuk kerentanan lingkungan, indikator yang digunakan adalah tutupan lahan, meliputi hutan lindung, hutan alam, hutan bakau atau mangrove, rawa, dan semak belukar. Indeks kerentanan fisik berbeda-beda untuk masing-masing jenis ancaman dan diperoleh dari rata-rata bobot jenis tutupan lahan. Parameter konversi indeks kerentanan lingkungan digabung melalui faktor-faktor pembobotan. Kemudian persamaan untuk masing-masing jenis ancaman dapat dilihat pada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana. Selanjutnya, kawan-kawan, kita masuk ke bagian keempat, yaitu indeks kapasitas. Indeks kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for Action atau kerangka aksi Hyogo atau yang sering kita singkat dengan HFA, yang disepakati lebih dari 160 negara, meliputi 5 prioritas program pengurangan resiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan resiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian. Untuk 22 indikator ini dapat dilihat pada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Kemudian kawan-kawan, indeks kapasitas didasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat ketahanan daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten atau kota yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini atau unit analisis terendah. Kemudian perhitungan tingkat ketahanan daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan peta ancaman bencana pada daerah yang sama. Jadi agak berbeda dengan dua indeks yang sebelumnya. Indikator pencapaian ketahanan daerah dapat dibagi pada 5 tingkatan, yaitu level 1, daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan. Sedangkan level 2, daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan resiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan yang sistematis. Level 3, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis. Namun pencapaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari suatu bencana. Kemudian untuk level 4 ditengarai dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil. Namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana di daerah tersebut. Kemudian untuk level 5, yaitu capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. Metode penghitungan indeks kapasitas yaitu diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada beberapa pelaku penanggulangan bencana pada suatu daerah atau FGD ya. Paduan diskusi dan alat bantu untuk memperoleh tingkat ketahanan daerah ini terlampir dalam Perka BNPB.
Kemudian berdasarkan tingkat ketahanan daerah yang diperoleh dari diskusi terfokus, diperoleh indeks kapasitas. Indikator yang digunakan untuk peta kapasitas adalah indikator HFA yang terdiri dari A. Aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, B. Peringatan dini dan kajian risiko bencana, C. Pendidikan kebencanaan, D. Pengurangan faktor risiko dasar, dan E. Pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. Karena kelas indeks ada 3, maka tingkat ketahanan ini juga dikonversikan ke 3 kelas, yaitu meliputi tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Kawan-kawan mahasiswa, setelah kita mempelajari tentang atribut pengkajian risiko, kiranya yang didasarkan pada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012, kiranya kita dapat menarik suatu simpulan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang kita pelajari selama ini di Fakultas Geografi. Kawan-kawan, mempelajari atribut pengkajian risiko bencana merupakan bidang yang sangat berkaitan dengan keilmuan yang kita pelajari. Artinya linking keilmuan kita dari awal sampai akhir itu selalu berkaitan dengan kajian bencana. Jadi sejak kawan-kawan semester 1 sampai saat ini, ada yang semester 5 dan semester 7, cabang-cabang ilmu geografi sangat memegang peranan penting dalam penyusunan peta resiko bencana. Jadi secara umum kawan-kawan, kajian geografi baik fisik ataupun sosial sangat masuk dan akan banyak membantu kita pada kawan-kawan untuk nantinya seandainya bekerja di bidang kebencanaan. Selanjutnya kawan-kawan, kita sampai pada akhir pertemuan kita. Untuk itu seperti biasanya ada tugas yang menanti untuk kawan-kawan. Untuk itu tugasnya adalah sebagai berikut. Apakah yang dinilai dan dipetakan dalam pengkajian risiko bencana dan apa yang menjadi dasar dari pengkajian tersebut? Seperti biasa tugas dikumpulkan karena kita sudah agak molor kuliahnya. Kita kumpulkan secepatnya aja, kita beri sampai hari Sabtu. Untuk itu, marilah kita akhiri kuliah kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.